Tunduk kepala dan kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa yang kami sembah dan muliakan melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Engkau sudah jaga pelihara lindungi dan bawa kami ke sini. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan bicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba untuk menjadi alat semua berkat firman, dan tolong kami semua memiliki sikap hati yang benar. Belajar firman Tuhan untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayatnya yang ke-35. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyempur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini saya sudah membacakan tahun 2019 bulan Januari. Tapi saya coba menggali lagi tadi malam dari kemarin, dan ada berkat-berkat khusus yang saya dapatkan, yaitu berhubungan dengan ketenangan. Semua kita ingin tenang, betul ya? Atau bersikap tenang, semua kita. Nah, tenang atau bersikap tenang itu sangat penting bagi kita dan baik untuk kita, baik secara rohani maupun secara kesehatan. Amsal pasal 14 ayat 30 misalnya mengatakan, "Hati yang tenang menyegarkan tubuh." Jadi kalau mau tenang, kalau ingin tubuh segar, hati harus tenang. Amin. Yesaya 30 ayat 15 bilang begini, "Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Kalau kita tenang, di situ ada kekuatan. 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, "Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Jadi kalau kita tenang, kita dapat berdoa. Kalau tidak tenang, bisa berdoa kan tidak? Tidak bisa. Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi pada kenyataannya seringkali ketenangan itu terusik. Seringkali ketenangan itu dicuri dari hati kita ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hati misalnya, atau saat kita pada situasi-situasi yang sulit, atau dikala kita ada dalam pergumulan kehidupan. Bahkan di pandemi ini kadang-kala membuat kita tidak tenang, khawatir. Saya secara pribadi ya, tetapi ada solusinya, ada jalan keluar toh. Tuhan bilang apa? Kalau kita khawatir apa? Nyatakanlah kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur kalau kita khawatir. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, apa yang bisa merampas ketenangan hati kita? Ada 3 kata yang mewakili perasaan kita yang dapat merampas atau mencuri ketenangan kita.
Kata yang pertama yaitu cemas. Cemas itu apa ya? Seperti ada unsur, aduh bagaimana ini? Nah, ini ada kaitan cemas, khawatir, dan takut. Ini tiga kata, ini tiga hal yang bisa merampas ketenangan kita. Cemas, khawatir, takut. Ya kan? Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita saat ini menjelaskan ya. Menjelaskan atau menceritakan bagaimana Yesus ketika Yesus sedang mengajar, kemudian Yesus mengajak mereka untuk bertolak ke seberang dan mereka naik perahu. Nah, di Danau Galilea itu kadang-kadang ada taufan dan para nelayan-nelayan di situ, Petrus dan teman-teman sudah tahu taufan di Galilea kadang-kadang begitu dahsyat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi dari kisah ini kita akan belajar bahwa kita harus bisa tenang. Sehingga tema kita pada saat ini, tenang di tengah badai. Saudara-saudara, sebagai orang percaya kita bisa tetap tenang sekalipun kita berada di tengah badai. Sebagai orang percaya kita bisa tenang sekalipun kita berada di tengah-tengah badai, termasuk badai COVID-19. Amin. Pertanyaannya, kok bisa tenang di tengah badai? Mana mungkin? Bagaimana caranya kita bisa tenang di tengah badai? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 yang kita baca tadi, kita akan mempelajari 3 cara untuk tetap tenang sekalipun berada di tengah-tengah badai kehidupan, termasuk badai COVID-19 ini. Menurut Tuhan Yesus, murid-muridnya menjadi takut dan tentunya menjadi tidak tenang karena takut. Apa yang menyebabkan mereka takut dan tidak tenang? Yesus berkata, karena mereka tidak percaya. Artinya, ketika kita tidak tenang, kita takut dan tidak tenang, kita khawatir, itu karena tidak percaya. Saudara-saudara, karena itu, supaya tetap tenang sekalipun di tengah badai, kita harus percaya. Kita harus percaya kepada Yesus. Kita harus percaya kepada Tuhan. Tapi percaya apa? Nah, percaya ini akan kita pelajari 3 cara supaya tetap tenang sekalipun di tengah-tengah badai. Yang pertama, kita lihat ayat 35 sampai 36. Kita bisa tenang sekalipun di tengah badai kalau kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Apakah saat ini kita percaya bahwa Tuhan beserta kita? Amin. Apakah kita percaya bahwa Tuhan beserta kita sekalipun di tengah-tengah badai? Amin. Atau mungkin kita bilang begini, ada Tuhan ketinggalan di pantai, saya ada di tengah laut sekarang. Tidak. Dalam kisah di sini, Yesus yang ajak mereka menyeberang, dan Yesus ada di mana? Bersama-sama mereka. Memang dikatakan ada beberapa perahu, tapi bersama-sama mereka ada di tengah laut. Dan Yesus tertidur. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cara pertama kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Artinya, Tuhan selalu ada untuk kita. Dan bahkan dikatakan di dalam Matius pasal 1 itu, Yesus itu namanya Immanuel. Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. Nah, apakah itu cuma di otak kita, di pikiran kita, atau di pelajaran-pelajaran, atau di khotbah-khotbah? Allah beserta kita. Apakah kita percaya Dia beserta dengan kita? Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh. Bagaimana kita menyadari atau kita mengakui bahwa Allah beserta kita, atau kita bisa mengalami Allah beserta kita? Kalau semua aman-aman, biasa-biasa saja, kadang-kadang kita lupa kalau Allah beserta kita, toh. Tapi ketika kita dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam tantangan, atau dalam kekhawatiran, dan kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan menjamah, Tuhan menjawab, Tuhan berikan kekuatan, kita bilang, Engkau ada Tuhan. Biasanya orang bilang, sesungguhnya Engkau ada Tuhan ketika masalah itu ada. Jadi seolah Tuhan ada kalau ada masalah. Padahal tidak. Ada masalahkah? Tidak ada masalahkah? Dia selalu ada. Dia tidak pernah tidak ada. Dulu saya sudah jelaskan kata Tuhan itu dalam perjanjian lama dari kata Yahweh. Yahweh kan itu yang Maha Kudus Allah Israel. Tetapi Yahweh itu ada tiga huruf. YHWH itu menjelaskan, kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 3 ayat 12 itu, ayat 14, Musa bertanya, nanti kalau mereka tanya siapa utus aku, Tuhan bilang, katakan aku adalah aku. Di dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, tenanglah, aku ini. Nah, kata ini sama, aku adalah aku dan aku ini
punya pengertian yang sama. Artinya, dia selalu ada, dia tidak pernah tidak ada, dia maha hadir, dia beserta kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat, dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus yang mengajak mereka untuk bertolak. Dan ayat 36, Yesus ada beserta mereka. Dikatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Yesus ada beserta dengan mereka. Yesus juga beserta dengan kita selalu. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan. Tetapi dari peristiwa ini ada dua pelajaran penting bagi kita. Berkaitan dengan Yesus beserta kita. Yaitu, ingat baik-baik ini. Bersama Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Bilang kiri kanan, bersama Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Jauh-jauh saja. Ya, bersama Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Ini kan Yesus bersama dengan mereka. Yang kedua, seringkali karena beratnya pergumulan kita lupa bahwa Tuhan selalu ada dan selalu beserta dengan kita. Padahal dia selalu ada. Jadi, Yesus beserta kita, oh jangan berkata, oh tidak ada masalah, Yesus beserta kita. Tidak, masalah ya mungkin saja ada, tidak ada jaminan. Tetapi kalau masalah itu ada, Yesus beserta dengan kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tenang? Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu peduli kepada kita. Nah, kalau cuma bersama dan tidak peduli itu kan parah. Artinya apa? Artinya kita selalu dalam perhatiannya. Dia menghiraukan kita. Saya arahkan kita pada peristiwa yang lain. Suatu ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jadi Yesus berdoa di bukit dan Yesus bilang, kamu menyeberang sudah pakai perahu. Itu ingat cerita itu. Dan di tengah laut ombak dahsyat serang mereka juga. Dan mereka ketakutan setengah mati. Sementara mereka sulit-sulit untuk mengatasi ombak ini. Yesus lihat dari bukit dan Yesus lihat, kata dia lihat betapa payahnya mereka mendayung. Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung dan dia datang mendekati mereka berjalan di atas air. Nah, kata yang digunakan di situ, Yesus melihat, artinya dia melihat dan mengerti, dia peduli, makanya dia datang menjumpai mereka. Nah, di dalam kisah ini, saudara, mari kita lihat ayat 37 dikatakan, ini dijelaskan situasinya. Mengamuklah, apa yang mengamuk? Taufan. Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Jadi sudah mengamuk, ada kata sangat dahsyat. Kemudian ada apa? Ombak menyempur masuk ke dalam dan perahu mau penuh dengan air. Saudara-saudara yang biasa ke laut, kalau perahu sudah mau penuh dengan air, itu artinya apa? Sebentar lagi tenggelam. Nah, siapa yang menjadi murid-murid Yesus? Siapa yang ikut murid-murid Yesus ini? Mereka sebelumnya adalah nelayan-nelayan. Mereka berusaha dalam ketakutan di setengah mati. Memang dahsyat sekali. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi mereka sangat buruk. Dan ketika mereka sedang berusaha, Yesus tertidur di buritan. Mereka datang membangunkan Yesus yang tertidur. Tetapi, coba lihat apa kata mereka. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kalau dalam logat Papua bilang, nah, mereka, guru, kau tidak peduli kan kita semua sudah mati ini. Saudara-saudara, kenapa mereka mengatakan demikian? Mereka kan nelayan. Dalam ketakutan yang setengah mati, panik, memang ini tak bisa lagi. Bangunkan guru sudah. Dan mereka bangunkan. Mereka mengira Yesus tidak peduli. Murid-murid mengira bahwa Tuhan Yesus tidak peduli. Tapi sebenarnya saya membaca di tafsiran-tafsiran. Apakah Yesus tahu nanti kalau ada ombak gelombang nanti? Dahsyat. Tahu ya? Tapi kenapa dia tidur? Ada penafsir bilang begini. Yesus sengaja tidur. Nah, dalam peristiwa sebelumnya, khususnya di bagian-bagian Injil yang lain, kan dicatat Injil Matius, Lukas, Markus, dan Lukas. Ini peristiwa ini. Tetapi dicatat sebelumnya Yesus telah mengajarkan bagaimana kalau mengikut dia. Ya, kalau mengikut dia ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan. Dan di saat ini Yesus mengajak mereka, ayo kita bertolak ke seberang. Dia baru saja mengajar untuk ikut dia. Baru mulai mengikuti Yesus, sudah mengalami pergumulan, persoalan, dan
Yesus ada tidur. Ada penafsir bilang sengaja tidur untuk menguji iman mereka, tetapi untuk melihat komitmen mereka. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan. Tetapi ketika saya menelusuri dan membaca, mereka memang pergi dalam ketakutan kepada Yesus. Memang dikatakan begini. Coba Bapak Ibu Saudara, saya hendak menggumuli kata ini. Guru, engkau tidak peduli kalau kita berarti termasuk siapa? Yesus. Kalau kita binasa. Tapi saya lihat terjemahan lain, ada tafsiran lain mengatakan, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Artinya begini, konsepnya, mereka tahu bahwa Yesus sanggup. Mereka tahu bahwa Yesus berkuasa. Karena dia berkuasa. Tetapi dalam kondisi ini mereka berusaha sendiri. Dan akhirnya tiba pada titik, saya atau kita harus cari guru. Saudara-saudara, apakah Yesus tidak peduli dan marah-marah saja? Memang kamu tidak percaya? Tidak. Yesus peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, untuk tenang, untuk tetap tenang di tengah badai, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu peduli. Yang pertama tadi, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu peduli. Yang ketiga, ayat 39 sampai 40. Nah, ketika mereka membangunkan Yesus, ayat 39. Ayat 39 dikatakan apa? Ia pun bangun. Ini kan peduli toh? Ia pun bangun. Kemudian menghardik itu dengan suara keras dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Dan dijelaskan di situ, saudara-saudara, lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Saya biasa suka mancing atau naik kapal. Coba kita kalau naik kapal dulu ya, naik kapal. Kalau selesai ombak, langsung teduh sekali kah? Pelan-pelan teduhnya. Pelan-pelan. Tapi di sini dikatakan teduh sekali. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga yang harus kita pahami betul. Supaya kita tenang sekalipun di tengah badai. Bahwa Tuhan selalu dapat mengendalikan situasi. Bahwa Tuhan selalu dapat mengendalikan situasi. Artinya apa? Semua dalam otoritasnya. Semua dalam kuasanya. Semua dalam kontrolnya. Sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ketika ada di tengah badai. Karena semua dalam kendalinya. Dia berkuasa atas semuanya. Termasuk berkuasa atas alam. Alam dalam kendalinya dalam peristiwa di sini. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, di pandemi ini, saya sangat yakin bahwa Tuhan berkuasa. Dia bisa mengendalikan, atau dia selalu dapat mengendalikan situasi. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Apakah kita tetap percaya kepadanya? Teman-teman saya, ada beberapa yang kena COVID. Ada yang kena COVID, kemudian mereka kuat. Mereka puji Tuhan kami dalam kondisi sehat, kuat. Tolong doakan, saling mendorong satu dengan yang lain. Tetapi ada dokter-dokter juga kesempatan mereka memberitakan atau menyatakan kasih Tuhan dalam pelayanan mereka. Dan kita sebenarnya di tengah-tengah badai COVID ini banyak orang yang mengalami kesulitan. Mungkin saatnya kita berbagi. Atau kalau kita punya, kita bisa bagi. Silakan ada di rumah, mari ambil. Memang kita tidak boleh berdekat seperti yang saya lihat. Memang ini sekarang kursi kita atur jarak sangat jauh sekali. Biasa 3, sekarang 2 saja. Tetapi hati kita tidak boleh berjarak. Apalagi berjarak dengan Tuhan. Karena Tuhan dapat mengendalikan segala situasi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sama seperti murid-murid Yesus, kita memiliki kehendak bebas. Apakah kita mau dikuasai oleh situasi atau kita mau dikuasai oleh Yesus Kristus? Apakah kita memberi diri dikuasai oleh keadaan atau kita dikuasai oleh Yesus Kristus? Ketika kita dikuasai oleh keadaan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan menyerbu kita. Dan saudara-saudara, semua negatif. Kalau kita takut, kita khawatir, kita cemas, semua negatif. Dari sisi kesehatan, orang-orang kesehatan bilang nanti imun kita turun.
Makanya kita berkata, hati yang gembira adalah obat. Jadi di situasi ini, yang tidak suka senyum, belajar senyum tiap hari. saya lihat di WA, ada orang yang katanya mengalami sulit buang air besar di pagi hari. Tetapi ada orang kasih saran begini, ibu begini, setiap kali bangun pagi, senyum 20 detik. Loh, masa tidak kasih obat, hanya senyum saja. Jadi dia mulai praktikkan, setiap pagi dia bangun, tapi senyumnya bagaimana? Ibu Hedi di samping saya, toh. Jadi kalau saya bangun, saya senyum gampang. Saya tinggal lihat ibu buka, apalagi kalau dia lagi ngorok, saya nikmati dan saya senyum. Tapi ibu bilang, kadang-kala nanti kapan-kapan bapak rekam boleh. Wah, saya tidak mau dong. Saya hanya suka nikmati ngoroknya ibu sendiri atau ibu tapi saya lihat juga tai lalatnya, aduh, saya senyum. Makanya saya lancar tiap pagi lancar. Tapi bukan, ya tidak tahu apakah itu memang betul. Tetapi pentingnya untuk hati yang gembira, tidak boleh cemas. Saudara yang saya kasih Tuhan, saya kasih contoh. Coba kita keluar dari sini, kemudian kita mau jalan. Aduh, saya jalan nanti angin, nanti pohon rubuh, nanti ini, atau kita mulai pusing, bagaimana? Bagaimana anak saya, bagaimana cucu saya, bagaimana ini. Tidak lama, 2-3 jam berikut kita ke kepala sakit, betul kan tidak? Karena mulai cemas. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya begini, pilihan ada pada kita. Ketika kita mengalami kesulitan atau banyak pergumulan persoalan, kita pilih dikendalikan oleh situasi atau dikuasai oleh Yesus. Cuma 3 dalam peristiwa ini, cuma 3 cara saja. Bagaimana sekalipun di tengah badai kita bisa tenang? Pertama apa? Percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan peduli. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala situasi. Semua dalam kendalinya. Dan kita bersyukur karena kita percaya dan kita menyembah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tanpa musik kita menyanyi lingkupiku di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Papaya Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami tenang sebab Engkau adalah Allah kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk tetap percaya bahwa Engkau selalu beserta kami. Percaya bahwa Engkau peduli dengan kami. Dan Engkau dapat mengendalikan segala situasi. Segala situasi dalam kendali-Mu, dalam kedaulatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu dengan firman-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa percaya Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang selalu memberikan kekuatan. Kiranya tolonglah kami, kuasailah kami, bentuklah kami menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih saya kembalikan.